Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan 21 tahun damai Aceh antara harapan dan kenyataan. Saudara, 2 dekade lebih sudah berlalu sejak Aceh memasuki era perdamaian. Perjalanan reintegrasi terus berlangsung termasuk bagi mantan kombatan Tapol, Napol, serta masyarakat yang menjadi korban konflik. Lalu sejauh mana cita-cita reintegrasi telah terwujud dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah? Kita akan membahasnya bersama Bapak Jamaluddin SHFKN, Ketua Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Apa kabarnya Pak? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan dari manapun, masih menerima rahmat dan rahim ya Allah. Alhamdulillah, syukur Pak. Pak, ini kalau kita lihat ini sudah 21 tahun Asya berada dalam suasana damai Pak ya. Sementara kalau kita lihat dari perspektif BRA sendiri Pak, bagaimana kemudian Bapak melihat perjalanan reintegrasi Aceh ini selama 2 dekade lebih ini? Seperti apa Pak? Ya. Eh, yang pertama cara pandang kita adalah menggunakan regulasi. Damai ini sudah 2 dekade berjalan, dan damai ini diambil satu keputusan demi kemanusiaan. Perang itu dihentikan di tahun 2005. Dalam pelaksanaan reintegrasi ini, yang pertama adalah begitu seriusnya pemerintah Republik Indonesia, begitu komitmennya para pimpinan-pimpinan gerilyawan untuk melaksanakan damai ini, terutama adalah dalam pemusnahan alutsista militer GAM, pencabutan atribut militer GAM, dan pengembalian warga-warga negara asing, warga Indonesia Aceh, dan meninggalkan warga negaraannya dan kembali lagi dan menjadi warga negara Indonesia kembali. Nah, ini terlaksana dengan seksama dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan ini berjalan secara efektif dan sangat cepat terlaksana. Nah, dalam kegiatan tersebut ada beberapa pasal yang diakomodir, termasuk para mantan kombatan, Tapol, masyarakat korban konflik ini dapat menjalankan diri sebagai sebagai pimpinan partai politik, pimpinan daerah dan lain-lainnya. Tentu itu di luar kewenangan BRA. Tapi saya masuk ke areal ini sedikit supaya kita ketemu dengan prosedurannya. Nah, juga termasuk ada pasal yang menyebutkan pemerintah Aceh dapat membentuk partai politik lokal itu berjalan dengan baik, dan juga membentuk Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintah Aceh juga dengan baik. Cuman ada problem di situ kalau saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melihat itu ada penafsiran yang berbeda antara apakah itu leg, ada jure atau lege. Ini yang kita tidak temukan ada satu substansi yang efektif, sehingga kita agak, kalau kacamata saya melihat ini agak ambigu sedikit pemerintah dalam ini. Tentu ada desentralisasi, ada sentralisasi. Nah, ini yang tidak ketemu kalau saya melihat cara pandang teman-teman di pemerintah Aceh. Tentunya para dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala SKPA masing-masing sebagai tupoksi ya. Nah, yang selanjutnya ada poin yang terlaksananya reintegrasi ini dengan baik dan dengan cepat dan selesai. Cuman ada beberapa lain lagi yang juga tidak sepenuhnya terlaksana. Contoh di pasal 2.3.5. 2.3.5 itu berbunyi begini: pemerintah Republik Indonesia menyediakan lahan pertanian yang pantas, pekerjaan yang memadai, jaminan sosial bagi mantan kombatan, Tapol, masyarakat korban konflik. Nah, pasal ini sampai hari ini tidak diturunkan ke dalam juknis lainnya yang menentukan dan memberi ruang untuk pelaksanaan kegiatan reintegrasi. Contoh, tidak kita temukan ada dalam satu undang-undang pun yang menentukan dana otonomi khusus itu digunakan untuk pelaksanaan reintegrasi pasal 2.3.5. Seharusnya di situ harus ada persentasenya, apakah di kanun kah, di pergub kah, atau
di Undang-Undang Nomor 11 yang lebih tinggi untuk tertuang berapa persen terserah, mau 2% atau 3%, sehingga itu kita bisa melihat progresnya. Nah, berbicara reintegrasi hari ini, jangan berbicara masa. Kalau masa itu sudah tidak relevan, dalam jurnal manapun sudah tidak relevan reintegrasi, tapi itu masa beda. Hak bagi tiga komponen reintegrasi ini adalah dengan tanggung jawab negara menyelesaikan hak ini. Seandainya kemarin menyelesaikan dengan seksama waktu sesingkatnya juga sudah selesai, nggak ada masalah lagi. Nah, yang hari ini sampai kita bertahan sampai hari ini juga menyelesaikan poin 3.2.5 ini. Karena kenapa? Ini yang mutlak. Yang mutlak untuk negara harus memberikan kepada mereka ini. Nah, mungkin di posisi reintegrasi dikemas di situ, saya pikir masih berbicara di poin 3.2.5. Berarti memang tidak disebutkan secara jelas bagaimana implementasi dari dana ini untuk korban konflik itu. Tapi Ya. sebenarnya Pak, kalau misalnya tadi masih bicara tentang reintegrasi, yang siapa saja sebenarnya yang menjadi sasaran gitu untuk tanggung jawab BRA tadi, selain daripada mantan kombatan, kemudian juga Tapol dan Napol atau korban konflik, itu seperti apa Pak? Begini, juga di dalam MOU ini disebutkan begini. Orang-orang yang terlibat dengan gerakan Aceh Merdeka, pasukan gerakan Aceh Merdeka, Tapol-Napol, masyarakat korban konflik yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas, itu bagian daripada kesadaran reintegrasi. Nah, ketiga ini adalah dia dikemas dalam kanun mana? Kanun tentang Badan Reintegrasi Aceh. Nah, kita lihat begini. Ini begitu dikemas, saya umpamakan begini yang paling mudah ya. BRA ini dibentuk untuk menjawab persoalan reintegrasi. Nah, tapi setelah dibentuk ibarat sebuah kapal, dia begitu dibentuk kapal ini, jadi barangnya. Kapal ini tapi tidak berlayar dia menjawab persoalan gelombang di lautan, tapi dia hanya sebatas ditambang di dermaga untuk kita melihat ini ada barangnya. Nah, kenapa? Karena bahan bakarnya nggak ada, kita nggak bisa start engine. Nah, begitu juga kan ini BRA, kita tidak tahu per tahun itu berapa sih mata anggaran yang diberikan. Kita berdebat setiap tahun. Baik. Yang seharusnya ada progresnya gitu loh. Baik. Berarti sementara kita lihat bagaimana kemudian program-program ini dari BRA itu masih terhenti, belum bisa dijalankan karena memang anggarannya belum jelas begitu. Sementara kita tahan terlebih dahulu, saudara, kita akan tetap bahas terkait dengan hal ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Aja. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan 21 tahun damai Aceh antara harapan dan kenyataan. Tadi Pak sempat terputus, bagaimana kemudian Bapak mengibaratkan bahwa BRA ini sebagai sebuah kapal yang masih bersandang di dermaga begitu, karena memang bahan bakarnya atau kita sebut anggarannya ini masih belum jelas begitu. Sementara Pak, bagaimana kelanjutannya, seperti apa? Ya, ini yang paling menarik. Saya masuk menjadi ketua Badan Reintegrasi Aceh ini sudah menjelang 2 tahun ya, karena 1,5 saya November 2024 saya masuk ke BRA, lalu saya diangkat kembali secara definitif di 2025. Nah, pada posisi ini kita melihat secara objektif ya. Saya masuk ke BRA itu yang saya harus kerjakan pertama adalah menyiapkan alat database. Harus clear and clear. Satu. Yang kedua, saya harus menyiapkan roadmap, renstra, renja. Ini yang harus saya siapkan. Nah, butuh waktu. Berapa lama? Butuh 1 tahun. Karena kenapa? Kita tidak bisa, saya mengejar sehebat apapun karena negara mengatur batas waktu anggaran. Kita menyesuaikan anggaran. Ya, tahun kemarin kita menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan di 2027 nanti sudah ada terang benderang. Karena kan
apa yang kita butuh regulasi kita usul. Dan juga kita tidak begitu tidak bisa menyalahkan seluruh pemerintah pusat, gubernur, nggak bisa kita salahkan. Kenapa? Teknisnya ada di BRA. Apa yang kita butuh itu tidak lengkap, pincang. Tahu kan? Saya seorang kapten kapal mau berlayar kepada pihak perusahaannya, saya tidak mengajukan ada kebutuhan bahan bakar. Bagaimana saya ini kan? Nah, bagaimana? Bukan saya menyampaikan saya butuh duit 2 juta, 3 juta, bukan itu yang dikatakan. Ada dokumen negara yang kita himpun dengan seksama, dia lengkap semua, ada roadmap-nya, ada restra-nya, ada renjanya. Ini harus kita bungkus dengan rapi. Karena kenapa? Negara Indonesia dia mau penuh dengan administrasi lainnya. Nah, kita melihat apa sih yang kurang? Misal juknis. Kita hari ini berpedoman kepada pergub yang lainnya, ke Permendagri lainnya. Nah, kita lebih baik mencentol kepada itu. Nah, setelah itu kita usulkan, baru tahun ini kita mengusulkan kepada pemerintah untuk beberapa kategori yang tersebut. Yang pertama adalah database. Database-nya baru selesai kita input kemarin, baru kita tetapkan adalah ini sebagai data mata kombatan, tapol, korban konflik. Ini sebenarnya nggak susah-susah banget sih untuk menetapkan itu. Karena kenapa? Yang pertama, kalau mata kombatan kita ada pengakuan dari kabupaten kota, dari pihak-pihak pimpinan-pimpinan KPA yang ada di kabupaten kota. Kalau tapol kita bisa melihat bukletnya. Nah, kalau korban konflik ini kita hari ini mengambil data-data yang setelah diverifikasi oleh dari KKR. Nah, itu kita ambil, menjadikanlah database kita untuk menjawab persoalan-persoalan adalah hak dan kewajiban negara terhadap mereka. Nah, di posisi itu. Di posisi yang selanjutnya adalah saya hari ini tidak menyalahkan pemerintah Aceh, tidak menyalahkan pemerintah pusat. Kenapa? Kalau saya melihat di BRA ini kan saya masuk. Begitu saya masuk, saya tidak saya temukan ada dokumen-dokumen itu yang bisa saya lanjut. Saya harus mulai di awal. Database-nya, roadmap-nya. Seharusnya kan saya tinggal melanjutkan aja roadmap yang ada kan. Dan restra yang ada, renja yang ada kan. Ada rencana jangka panjang, ada aksi, ada rencana menengah. Ini kan saya temukan, saya harus siapkan. Masuk saya jadi ketua BRA, saya harus menjawab persoalan ini dulu. Berarti sebelumnya memang belum ada program yang berjalan terkait dengan BRA ini ya? Ada pokir teman-teman taruh di situ. Tahun ini perlu, baru kita siap begini-begini kan. Tidak boleh seperti itu. Cara mengurus pemerintah ini, kita ada flatnya lah. Yang pertama adalah kesiapkan A, B, C kan. BRA itu kan beda dengan dinas lain. BRA itu kan dia harus punya perencanaan matang. Setiap tahun itu dia menurun, bukan menaik grafiknya. Dia turun grafiknya sampai nol grafiknya sampai selesai. Nah, karena yang di BRA itu kita bukan perlu menaikkan konfliknya, karena kan subjeknya dengan subjek yang sama. Subjek 2005 itu sampai hari ini subjek yang sama, nggak mungkin akan menaik jumlah grafik subjeknya. Berarti yang pentingnya tuntas ya Pak ya? Tuntas gini. Nah, kita roadmap kita gunakan hari ini, kita bukan BRA sendiri yang berbicara. Kita gandeng UGM, kita gandeng UTU, kita gandeng USK. Nah, kita gandeng universitas lainnya yang ada di luar Aceh. Jadi sempurna lah kita mengharap hari ini kan menyelesaikan problem itu. Jadi tidak mungkin misalnya gini, saya datang ke satu tempat, aku butuh duit tapi untuk apa? Reintegrasi itu apa? Tidak menjelaskan dalam satu poin demi poin dalam bab lambar roadmap ini. Nah, jadi hari ini ya alhamdulillah saya sudah tahun, mudah-mudahan tahun pertama saya selesaikan database, tahun kedua saya lakukan secara finalisasi roadmap-nya. Insya Allah di tahun kedua ini juga saya dapat mengusulkan regulasinya tadi. Regulasi dapat, roadmap selesai, restra selesai, renja selesai. Nah, baru nanti saya selesaikan konsentrasi tadi. Lama, tidak mungkin pemerintah bisa secepat mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena kenapa pada posisi itu tidak bisa kita lakukan? Karena negara mengatur administratifnya begitu rupa per tahun. Kegiatannya tahun 2027 kita usul di 2026. Kita patuh dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita tarik yang sedikit lagi pada posisi ini adalah
kita mau menarik pada posisi keseluruhannya adalah bagaimana ini supaya selesai, bagaimana ini cuma mengerucut permasalahan ini. Kalau kita bilang ribet, kadang-kadang orang tidak salah juga menyerang BRA, menyampaikan begini-begini. Kenapa? Mereka udah nunggu udah cukup lama, udah 20 tahun. Logiknya udah oke lah. Ini kita bilang kan, saya bagian daripada mantan kombatan. Sebelum saya ketua BRA, saya kan nggak mendapat apa-apa juga dari BRA, dari integrasi. Kalau itu saya punya hak di reintegrasi itu menerima. Kan saya tidak menerima juga dari reintegrasi itu. Saya bersekolah tidak menerima biaya pendidikan, saya tidak menerima pemberdayaan ekonomi saya tidak menerima juga lahan pertanian yang pantas. Nah, dari sisi inilah kita bilang bukan hanya teman-teman di lapangan, tapi ada saya di BRA, ada dua bab yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah beban moral saya, bukan hanya hukum saja. Moral saya dengan teman-teman saya di lapangan itu saya harus selesaikan. Ya, memang kita mengharap ya bersabarlah karena kan kita duduk di negara yang penuh dengan administrasi, kita selesaikan administrasi. Baik, nah Ya. berarti ini memang menjadi salah satu langkah Bapak bagaimana kemudian mengubah, harapan-harapan dari kombatan-kombatan kemudian juga beberapa, masyarakat yang lain bagaimana bisa menyuarakan hal ini tidak hanya menjadi, obrolan semata tapi bisa bergerak ya, Pak. Ya. Sementara saudara kita tahan terlebih dahulu, kita akan bahas terkait dengan topik ini selanjutnya tetap bersama kami di Sawaja. Hai saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan 21 tahun Damai Aceh antara harapan dan kenyataan. Pak, tadi kita sudah bicara bagaimana kemudian kendala-kendala yang memang terjadi yang bisa dibilang menghambat untuk program selanjutnya ataupun untuk perancangan di tahun 2026-2027 begitu. Sementara Pak, kalau kita lihat sebenarnya langkah yang paling mendesak yang bisa dilakukan agar reintegrasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah persoalan yang tadi bicara masa lalu, tapi juga bisa membangun kehidupan yang bisa dibilang lebih baik Pak dari untuk generasi berikutnya. Itu seperti apa Pak? Mungkin dari program Bapak. Begini, kita punya program ada 3 segmen yang kita lakukan ini yang kita fokus. Yang pertama adalah penyelesaian sektor perkebunan terhadap kesederhan reintegrasi tadi. Itu kita lagi upayakan, mudah-mudahan target saya di 2027-2028 paling sedikit sudah ada sektor yang kita bangun lah kan, daripada sekarang kan belum ada, masih nol, zeronya itu satu. Yang kedua, kita juga sedang berupaya mendapatkan dana abadi dari APBN dan kemarin kita tadi undang dari Sesnek untuk memaparkan dan membicarakan teknis pelaksanaan dana abadi itu. Itu juga terbuka ruang nasional itu tidak terlepas dari kita menyerahkan roadmap tadi. Jadi makanya agak sedikit lama, kemarin waktu tahun yang lalu Pak Gubernur menyampaikan ada sinyal dari pemerintah untuk mendapatkan dana abadi itu. Tapi waktu disampaikan Pak Gub itu kita belum punya apa-apa di BRA itu. Tidak punya roadmapnya, tidak punya restranya kita kan. Jadi di renjanya, kalau renja aja kan terlalu dini sekali kita lakukan, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga gini kita, saya bukan berharap sih, saya lagi sedang berupaya dalam membentuk satu konsideran dalam undang-undang itu. Anak-anak mantan kombatan ini bisa bersekolah, anak-anak tapol, anak kombatan bisa bersekolah dengan lahirnya satu regulasi afirmasi. Jaminan pendidikan. Jaminan pendidikan. Nah, pada segi begini, dalam program-program biaya pendidikan nasional ini ataupun pendidikan lokal Aceh, maka di situ munculnya misalnya gini, setiap tahun itu diberikan ruang untuk biaya pendidikan tuh untuk kesadaran yang saya bilang tadi, berapa kota sih, mau 10, 20, 30, kita bisa melihat progres ke depannya apa. Karena ini saya bilang, saya mengutip sedikit dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Dia pernah berkata begini,
Tidak ada yang paling besar kita sesali adalah kebodohan. Tidak ada yang paling ini adalah dalam kehidupan adalah menjadi kezaliman dari kebodohan. Juga tidak ada yang lebih baik dari yang ditinggalkan adalah kecuali pendidikan. Nah, itu juga kita harus memahami secara utuh bagaimana ke depan Aceh ini mau dibawa. Ini generasi ini banyak, generasi anak-anak kombatan, tapol, misalnya kebaran konflik ini. Bagaimana pola pikir dengan set modern yang sekarang ini? Ke arah mana kita mau bawa? Saya tidak temukan ada riset dimanapun satu negara berdiri tanpa ada pendidikan yang memadai. Apakah Jepang atau apa dan negara-negara lainnya. Nah, dari posisi-posisi ini yang harus kita ambil momen. Yang pertama adalah selesaikanlah konsentrasi yang tadi, dana abadi, lahan pertanian, dan biaya pendidikan. Ini yang lagi kita fokus benar di BRA itu. Kita target paling sedikit tahun depan ya tidak 3 item tapi 2 item harus berjalan. Tidak mudah. Kalau saya gini, ibarat begitu saya masuk lembaga ini saya banyak sekali harus saya selesaikan. Problemnya all in, fisik gedungnya, regulasinya semua saya harus memperbaiki semua sebagaimana perintah undang-undang. Karena tidak mungkin saya bisa menyelesaikan problem ini tanpa ada regulasi yang real. Karena ada problem hukum nanti di kemudian hari. Berarti ini untuk penyelesaian problem yang Bapak sebutkan tadi masih menjadi rancangan yang akan diajukan di regulasi nanti yang perlu diusul di 2027 itu, Pak, benar. Kemudian Pak, kalau misalnya kita tadi sudah bicara sejauh mana peranan pemerintah Acehnya, sementara kalau misalnya kita dorong lebih lanjut terkait dengan pemerintah kabupaten kota atau masyarakat, sebenarnya masyarakat itu atau pemerintah kota itu perlu terlibat sejauh mana, Pak, untuk kemudian bisa menuntaskan terkait dengan agenda yang kita bicara reintegrasi ini, seperti apa? Nah, seharusnya di Undang-Undang nomor 11 tentang pemerintah Aceh di pasal 226 menyebutkan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota dapat melibatkan lembaga-lembaga lain untuk mempercepat penyelesaian reintegrasi. Nah, apakah kabupaten kota hadir? Ada sebagian kabupaten kota hadir. Karena kenapa di kabupaten kota kita punya Satpel, Satuan Pelaksana BRA ini. Nah, juga di kabupaten kota seharusnya ada kegiatan sektor-sektor ekonomi yang mau dibangun, itu ada perencanaan yang matang namanya DID. DID itu diserahkan kepada kita ke BRA. Nah, BRA di sini diserahkan kepada kita, kita melanjutkan pembangunan sektor kebun atau apa. Karena kan kita gunakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 juga, kalau salah saya ya Undang-Undang nomor 24 tentang kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dan penentuan CPCL area-areal itu ada di kewenangan Bupati Wali Kota. Nah, ini yang perlu kita fokus. Seharusnya nggak ribet-ribet amat menyelesaikan itu. Kalau bahasa aja gini, sapukeun sapu pekat sang sinesak ma doa ini mudah menyelesaikan ini, nggak ribet. Nah, karena kenapa? Ada areal, masa hari ini kita berikan izin HGU ada arealnya? Masa areal reintegrasi tanggung jawab negara nggak ada? Karena izin HGU itu kan bukan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan izin HGU, tapi asas usulan kan. Tapi kalau lahan reintegrasi ini tanggung jawab negara menyelesaikan atas perjanjiannya. Iya, benar memang. Bagaimana kemudian kita bisa artinya menyarankan atau mengusul begitu terkait dengan seperti tadi Bapak sebutkan beberapa program Bapak mulai dari pertanian, perkebunan begitu, kemudian juga ada dana abadi dan juga jaminan pendidikan, Pak, ya. Ini menjadi salah satu beberapa program yang nanti akan diusulkan ketika masa jabatan Bapak. Sementara Bapak terima kasih banyak atas perbincangan kita di Sapa Aceh pada hari ini terkait dengan 21 tahun Damai Aceh antara harapan dan kenyataan. Nah, saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Rabu di Kompas TV Aceh independen terpercaya. Saya Rizka Devi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.